Saudara-saudariku terkasih, jumpa kembali dengan saya Clement Sayun SVD dari KKI Unasangta Den Haag. Mengawali Kopi Ruhani pada minggu biasa ke-24 ini. Mari saya mengajak kita bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Putramu tidak melarikan diri dari penderitaan, tetapi rela menghadapinya sampai wafat. Perkenankanlah kami menempuh jalan Putramu, yaitu hidup dan mati, rela berkorban bagi sesama, dan dengan demikian mengalami cinta kasih-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah Injil Tuhan.
Saudara-saudariku terkasih, saya harap kita masih ingat Injil 3 minggu lalu, di mana beberapa murid Yesus merasa berat, sulit untuk mengikuti Yesus. Mereka pergi dari Yesus setelah mereka ditantang Yesus dengan ajarannya. Kepada para rasulnya, Yesus bertanya, apakah mereka juga mau pergi seperti yang lain? Petrus saat itu mengatakan kepada Yesus bahwa mereka tidak akan pergi daripadanya. Kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Para pengikut Yesus selalu dihadapkan dengan aneka kejutan. Banyak yang tidak bisa dipahami, tidak mudah dimengerti dalam diri Yesus sebagai Mesias. Pemahaman mereka tentang Mesias beda dengan yang mereka alami, yang mereka temukan, yang mereka hadapi. Gagasan mereka tentang Mesias, yakni sosok yang kuat, perkasa, yang akan menggulingkan kekuasaan penjajah Romawi, dan setelah itu akan mendirikan kerajaan besar, di mana mereka akan ambil bagian dalam kerajaan itu sebagai pembantu-pembantunya. Ada beberapa yang telah menanyakan, apakah boleh duduk di sebelah kiri atau kanannya ketika ia menjadi raja? Tetapi Yesus telah mempersiapkan mereka untuk memahami Mesias dalam arti yang lain selama beberapa waktu. Seorang Mesias yang bertindak sebagai hamba Yahweh, itu yang diperkenalkan, itu yang ditunjukkan Yesus. Bahkan Yesus memberitahu sampai 3 kali bahwa dia akan sangat menderita. Oleh karena itu, semacam membuat survei di kalangan para murid, Yesus bertanya, apa kata orang tentang dirinya? Dan jawabannya keluar begitu cepat dan lancar. Karena ada segala macam harapan tentang Mesias yang akan datang. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain Elia atau salah seorang nabi besar. Dan Yesus sadari hal itu karena dia tahu rumor, isu itu di kalangan masyarakat Yahudi. Maka Yesus bertanya langsung kepada para muridnya, tetapi kamu, apa katamu tentang aku? Kamu yang telah bersamaku beberapa waktu lamanya. Kalian yang telah melihat bahwa saya berpihak kepada yang kecil dan miskin, mencari yang hilang, bergaul dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Kamu tahu bahwa melayani dan mengasihi adalah perintahku. Ayo, katakan padaku, siapa aku di matamu, di hatimu? Sekali lagi Petrus menjawab pertanyaan Yesus ini. Engkau adalah Kristus. Engkau adalah Mesias yang diurapi Allah. Sungguh jawaban yang tegas dan jelas. Meskipun beberapa saat kemudian tampaknya Petrus belum mengerti apa-apa. Saudara-saudariku, bila saat ini kita yang mendengar sajian kopi rohani ini ditanya Yesus, apa katamu secara pribadi, siapakah aku ini? Apa jawaban kita? Saya kira ini sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan. Saya pikir masing-masing kita dapat memberikan jawaban pribadi. Kita memiliki sesuatu, mempunyai pengalaman tertentu dengan Dia.
saya pun akui bahwa tidak mudah untuk diungkapkan. Karena itu adalah bagian dari keintiman kita sebagai manusia dan sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen. Maka sebagai pengikut Yesus, sebagai orang Kristen, kita diminta untuk menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti Dia. Demikian kata-kata Yesus dalam Injil tadi. Permintaan Yesus ini tidak mudah. Ini konsekuensi sebagai pengikutnya, sebagai orang Kristen. Setiap orang memiliki salib untuk dipikul. Tidak ada yang menjalani hidup tanpa salib. Bagaimana kita menghadapi, menjalani, dan memanggul salib kita seraya mengikuti Dia? Semoga kita tetap teguh memanggul salib hidup kita masing-masing dan terus berjalan mengikuti Dia, Mesias, Sang Guru kita. Amin. Saudara-saudariku, mari kita mohon berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kita, meneguhkan dan membimbing kita, serta mengaruniakan kepada kita semangat untuk tetap tekun melaksanakan perintah kasih dan tetap meluhurkan dan memuji namanya, bukan saja dari bibir, tapi dari hati, dan tetap berusaha melaksanakan hukum cinta kasih dalam hidup kita, oleh tuntunan, oleh bimbingan, dan berkat-Nya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.